Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian Faedah Fikih dari kitab Al-Jawahir Al-Adadiyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah karangan Syekh Labib Najib hafizahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain. Kita masuk ke kaidah ke-24 ya. Al-qa'idatu ar-rabi'atu wal 'ishruna. Ya, kaidah yang ke-24. Kaidah yang ke-24. Itu apa? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil ilmi fid dharain. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-munkir. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-munkir. Ya, yang artinya bahwa al-bayyinatu itu adalah bukti, ya, itu dibebankan kepada yang mengklaim, yang eh, menggugat, ya, kepada yang menggugat. Wal yaminu 'alal munkir, dan sumpah itu dibebankan kepada yang tergugat atau yang mengingkari. Ya. Penggugat dia harus mendatangkan bukti, dan sumpah itu bagi orang yang tergugat atau yang mengingkari. Nah, eh, konsep kita ada al-bayyinah, ya, ada al-bayyinah, ada qarinah. Kalau tidak salah sudah pernah saya singgung nih ya. Tidak ada al-bayyinah, ada al-qarinah. Al-bayyinah kalau dalam peradilan ini kan kaidah ini berkaitan dengan peradilan Islam ya. Walaupun memang nanti makna makna secara bahasanya itu adalah eh, bukti, ya. Bukti yang kuat. Al-bayyinatu hiya al-hujjatul wadihah, ya, bukti yang kuat, bukti yang terang benderang. Nah, tapi kalau dalam terminologi syariat, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, ya, itu artinya adalah asy-syahadah, persaksian dengan segala macam persyaratan yang ada dijelaskan di setiap babnya ya, khususnya di apa bagian atau bab peradilan ya, bab jinayah, bab hudud ya, bab ta'zir. Nah, yang namanya al-bayyinah itu yang dimaksud adalah asyhada, persaksian dengan berbagai macam syaratnya ya. Nah, sehingga bukti selain persaksian, nah dia tidak termasuk dalam terminologi al-bayyinah itu sendiri. Maka bukti selain persaksian itu kalau dalam terminologi fikih itu namanya al-qarinah, ya, al-qarinah. Ini berarti eh, apa? Bukti selain saksinya. Nah, bukti selain saksi. Jadi al-bayyinah itu adalah al-hujjatul wadihah secara bahasa, memang bukti yang terang benderang, bukti yang valid ya. Tapi wal muradu biha huna, tapi yang dimaksud kalau kita bahas di bab fikih ya, khususnya fikih madhab Syafi'i, yang dimaksud adalah asyahadah, persaksian. Persaksian karena kalau misalkan kita misalkan kita mau menerapkan hudud ya, dia harus mendatangkan bayinah, bukti. Penggugat harus mendatangkan bukti. Bukti yang dimaksud adalah saksi. Nah, sehingga bukti selain daripada saksi itu tidak disebut bayinah, tapi al-qarinah. Ya.
tapi disebut al-qarinah. Nah, apakah al-qarinah itu takumu maqam al-bayyinah, sejajar dengan al-bayyinah? Ya, dia posisi sejajar atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i ya atau jumhur ya, atau mazhab Syafi'i lah, kita bicara mazhab Syafi'i. Qarinah itu tidak sejajar dengan bayyinah, sehingga qarinah itu dia tidak bisa mengisbat ya atau menetapkan hudud ya. Qarinah, bukti selain persaksian, tidak bisa menetapkan hudud. Ya, hudud itu sudah pernah kita bahas bahwa hudud itu adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat. Seperti misalkan cambuk, ya, rajam, misalkan, kemudian eh, kisos, ya, dan yang sebagainya. Nah, jadi tidak bisa menetapkan hudud kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi qarinah tidak bisa menetapkan hudud. Nah, tapi dia bisa nanti kalau apakah bisa menetapkan hukuman lain selain hudud, misalkan takzir, ya. Takzir kan hukuman yang belum diatur dalam syariat. Nah, itu apakah bisa? Nah, ini bisa ya kalau qarinah. Tapi kalau bayyinah dia tidak bisa menetapkan hudud. Bayyinah dia bisa menetapkan hudud, tapi kalau ketiadaan bayyinah, ketiadaan persaksian, misalkan cuma ada qarinah saja, itu tidak bisa menetapkan hudud. Ya, dia hanya bisa menetapkan takzir. Ya, ya. Jadi kalau kita bicara peradilan Islam, ya. Kalau kita bicara di madhab yang lain, ya, misalkan madhabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitabnya At-Turuq al-Hukmiyah, ya, beliau ada kitab ya namanya At-Turuq al-Hukmiyah. Beliau di situ menetapkan bahwa yang namanya qarinah taqumu maqam al-bayyinah. Yang namanya bukti selain persaksian itu sejajar dengan al-bayyinah selagi dia sama-sama kuat, ya. Nah, kalau di zaman sekarang ketika berbagai macam peradilan sekarang menetapkan misalkan adanya bukti diperbolehkannya bukti selain persaksian, berarti ini kalau kita menarik ke pendapat yang ada dalam literatur ya fikih Islam berarti menggunakan mazhab Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau eh, mazhab Maliki ya di sebagian keadaan gitu ya. Baik, selanjutnya wal yaminu ma'rufah dan makna yamin ya atau sumpah itu kita sudah mengetahui ya sumpah itu apa. Nah, baik. Nah, wal muddai, siapa itu muddai? Ya kalau bahasa kitanya adalah penggugat ya, penggugat, penggugat perkara ya. Maka naqauluhu khilafadh dhahir. Nah, kalau di sini maka naqauluhu khilafadh dhahir yaitu ini kalau kita perluas lagi ya, kita perluas lagi maknanya. Kalau makna aslinya itu adalah penggugat ya, penggugat. Orang yang menggugat. Nah, tapi kalau di sini beliau eh, mendefinisikannya karena definisi ini nanti ini berkaitan dengan beberapa masalah yang akan disebutkan ya. Yaitu maka naqaulu khilafah dhahir itu perkataannya itu menyelisihi eh, yang nampak. Maksudnya apa? Misalkan gini, dia mengklaim bahwa barang dia telah dicuri ya. Dia mengklaim atau dia menggugat bahwa barang dia telah dicuri oleh si fulan. Nah, berarti barangnya dia diklaim ada di si fulan ya. Misalkan penggugatnya ini A ya, yang tergugatnya B. Nah, dia menggugat bahwa barangnya si A ini ada di si B. Nah, berarti kan memang barangnya ada di si B nih, ya barangnya. Nah, zahirul amr, kalau kita nggak tahu masalah ini, nggak tahu masalah adanya pencurian, nggak adanya penggugatan ini, karena barang ini ada di si B, berarti kan secara lahiriahnya, secara hukum asalnya, barang yang ada di tangan seseorang berarti secara hukum asal atau secara tampak luarnya itu miliknya si yang pemegang barang tersebut, ya kan? Kalau kita mengesampingkan kasus ini dulu, ya, kita mengesampingkan kasus ini secara tampak luar, setiap barang yang berada di tangan seseorang berarti secara tampak luarnya apa? Itu miliknya, gitu kan? Nah, tapi si A mengklaim
menggugat bahwa barang itu adalah miliknya, bukan milik si B. Nah, nah di sini berarti kan qauluhu, ya perkataannya si A. Nah, ini bertentangan dengan yang nampak, ya kan? Karena yang nampak itu karena barang ini ada di tangannya si B, otomatis yang nampak adalah ini barang milik si B. Tapi si A mengklaim hukum yang bertentangan dengan yang nampak ini, ya, atau yang bertentangan dengan hukum asalnya itu, ya. Ya. Jadi dipahami ya makna dari perkataan ini. Jadi setiap yang mengklaim, setiap yang mengaku atau setiap perkataan yang bertentangan dengan hukum asal atau yang bertentangan dengan yang nampak, maka itu dia sebagai penggugat atau sebagai mudda'i, ya. Wa da'wah, dan gugatan itu apa? Ikhbarun bihaqqin laka 'alal ghair. Gugatan itu adalah kita menginformasikan adanya hak kita yang berada pada orang lain, ya. Hak kita yang eh, ada pada orang lain, ya. Ikhbarun bihaqqin laka 'alal ghair, bahwa kita menginformasikan adanya hak kita yang eh, ada pada orang lain. Itu namanya klaim atau gugatan, ya, dakwah. Wa aksuhal iqrar, dan eh, lawan daripada gugatan atau dakwah itu adalah pengakuan, al-iqrar, ya. Wa huwa ikhbarun bihaqqin 'alaika lil ghair, itu kita menginformasikan adanya hak orang lain pada diri kita, ya. Adanya hak orang lain pada diri kita, ya, yaitu pengakuan al-iqrar. Dan iqrar yaitu sayyidul adillah. Al-iqrar, ya, di kaidah ya, sayyidul adillah, bahwa pengakuan itu adalah eh, apa ya, sayyidul adillah, puncak daripada bukti, ya, puncak daripada bukti. Jadi nggak ada kalau misalkan ada bukti yang lain tapi bertentangan dengan pengakuan, maka pengakuan itulah yang dianggap ya, sayyidul adil, puncak daripada pengakuan. Tapi pengakuannya tentu nggak boleh ada paksaan. Kalau pengakuan dengan paksaan, ya tentu pengakuannya bukan, ya, tidak diterima pengakuannya, gitu ya. Baik. Wal munkir, dan orang yang mengingkari, yang maksud di yang mengingkari apa? Berarti kan kebalikan daripada si penggugat, ya. Kalau tadi penggugat adalah yang bertentangan dengan hukum asal, berarti kalau munkir ini yang sesuai dengan hukum asal. Orang yang mengingkari akan tuduhan atau dakwaan tersebut. Wahwa mustashibul hal, dan yang dimaksud dengan munkir adalah orang yang sesuai dengan hukum asal. Tadi apa? Ada eh, si A mengklaim bahwa barangnya dicuri oleh si B karena barangnya memang ada di tangan si B, ya. Nah, secara hukum asal barang yang ada di tangan seseorang berarti itu adalah miliknya, ya. Nah, di sini ada orang yang mengklaim barang tersebut bukan milik dia tapi miliknya, gitu kan. Nah, si A ini mengklaim. Nah, berarti kan si A perkataannya bertentangan dengan hukum asal, dan si yang tergugat ini, si mungkir ini, oh enggak itu barang saya. Buktinya nih ada di tangan saya, gitu kan. Nah, ini berarti yang dia sesuai dengan hukum asal. Nah, berarti kan karena si A ini bertentangan dengan hukum asal, dia harus, ya, harus apa? Harus mendatangkan bukti. Ya, sesuatu yang bertentangan dengan hukum asal berarti harus mendatangkan bukti. Sedangkan yang sesuai dengan hukum asal dia tidak perlu mendatangkan bukti, dia cukup bersumpah saja. Kan dia sesuai dengan hukum asal. Ya kan hukum asalnya, ya ini barang ada di tangan saya berarti di milik saya, gitu. Dia tidak perlu membuktikan bahwa barang itu adalah milik dia. Karena keberadaan barang tersebut ada di tangannya itu sudah apa, secara hukum asal kan seperti itu, ya. Orang, karena kalau misalkan setiap orang itu harus mendatangkan bukti, setiap orang yang tergugat harus mendatangkan bukti, nah ini kan akan menjadi masalah, gitu kan, karena dia ini sudah sesuai, nanti dia setiap orang bisa mengklaim. Nah, justru yang mengklaim itulah
yang harus mendatangkan bukti karena dia bertentangan dengan hukum asal. Ya. Nah, dan makna dari kaidah ini, annalladzi yadda'i amran khilafadh dhahir, bahwa orang yang mengklaim suatu perkara yang bertentangan dengan yang nampak atau bertentangan dengan hukum asal, yaftaqiru ila taqwiyati janibihi bihujjatin qawiyah. Maka dia perlu untuk menguatkan posisinya dengan bukti yang kuat, yaitu al-bayyinah. Bikhilafil ladzi yastashibul asla. Nah, beda dengan orang yang sesuai dengan hukum asal. Idjani buhu qawi, karena dia sudah kuat, ya. Orang yang sesuai dengan hukum asal dia sudah kuat. Barangnya sudah ada di tangan. Ini barang, setiap barang yang ada di tangannya, ini kan secara hukum asal pasti milik apa miliknya gitu kan. Nah, ini nggak perlu dibuktikan lagi. Yang butuh bukti adalah orang yang mengklaim bahwa barang itu adalah miliknya, ya. Nah, oleh sebab itu maka faktu via biyaminihi, maka cukup dengan sumpahnya saja tanpa perlu mendatangkan bukti, gitu ya. Insya Allah ya. Jadi Islam sudah mengatur sebelum adanya peradilan di zaman sekarang. Islam sudah mengaturnya bukti bukti ya, bukti bahwa Islam ini akan yang benar gitu kan. Nah, ini ya, bahwa Islam itu datang dengan keadilan gitu ya. Nah, sebelum adanya sistem peradilan seperti sekarang, Islam sudah memberikan ya landasan-landasan eh, dalam bersengketa ya melalui lisan Rasulullah SAW. Ya. Dalilnya apa? Kalau Nabi SAW, lau yu'tan nasu bid'awahum, lau yu'tan nasa, apa? Lau yu'tan nasa bid'awahum. Kalau setiap orang itu dibebaskan untuk mengklaim ya tanpa harus mendatangkan bukti ya, ladda'an nasun dima'a rijalin wa amwalihim wa amwalahum. Maka setiap orang akan mengklaim bahwa oh, si fulan ini telah membunuh keluarga saya, maka dia harus dikisos tanpa dia ada bukti gitu. Atau oh, si fulan ini mencuri barang saya tanpa dia bisa mendatangkan bukti. Nah, semuanya akan mengklaim itu dan nanti akan terjadi kekacauan kan gitu. Ya. Walakinnal yamina 'alal mudda'i alaihi. 'Alal mudda'a walakinnal yamina 'alal mudda'a alaihi. Nah, dan eh, apa sumpah itu bagi siapa? Bagi yang tertuduh, tergugat ya. Bagi yang tertuduh dan tergugat ya. Dia cukup bersumpah saja. Wa fi riwayatin li Tirmidzi ya, dan di riwayat yang lain apa al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Bukti itu bagi orang yang menggugat dan sumpah bagi orang yang tergugat ya. Nah, contoh aplikatif dari kaidah ini apa? Yang pertama, law idda'a syakhsun 'ala akhar malan fa innahu yalzam al-mudda'i al-bayyinah. Kalau misalkan seseorang mengklaim ya, menggugat kepada orang lain suatu harta ya, maka dia wajib bagi yang menggugat itu apa? Wajib mendatangkan bukti. Fa'il lam yuqimha, kalau misalkan dia tidak bisa mendatangkan bukti, fatuwajjahul yaminu 'alal mudda'a alaihi, maka eh, sumpah ini diberikan kepada yang tergugat. Jadi yang menggugatnya harus mendatangkan bukti dulu. Kalau misalkan nggak bisa mendatangkan bukti, maka pihak tergugat harus sumpah. Benar nggak ini barang ente? Kalau benar, ya sumpah silahkan. Ya. Tapi kalau dia nggak mau sumpah, nah ini namanya yaminun nukul ya. Apa sumpahnya berbalik ke orang yang mengklaim, orang yang mengklaim. Kalau dia nggak mau bersumpah, kalau dia merasa itu haknya, silahkan sumpah. Ya. Kalau dia nggak berani sumpah, dia nggak mau bersumpah, maka pihak yang pihak penggugat, nah dia yang bersumpah gitu. Walaupun dia nggak bisa mendatangkan bukti, tapi si pihak tergugat karena dia nggak bisa bersumpah juga, nggak mau bersumpah juga, maka pihak penggugat yang bersumpah. Nah, dia yang bersumpah. Kalau pihak penggugat berani bersumpah, maka haknya
buat dia gitu kan. Nah, ini namanya yaminun nukul ya. Sumpah yang berbalik gitu ya. Kemudian yang kedua, lawidda'al aminu kal wakili wal muda' wa amilul qirat at-talafa aw radda fal qawlu qawluhum bi aymanihim. Kalau misalkan mengklaim orang yang amanah, orang yang diberikan amanah, seperti apa? Orang yang diwakilkan, orang yang dititipkan, atau orang yang pengelola investasi, amilul qirat, pengelola investasi, ya. Kalau misalkan mereka-mereka yang diberikan amanah ini mengklaim adanya kerusakan tanpa kesengajaan, ya, kerusakan tanpa kesengajaan, atau sudah dikembalikan amanah tersebut, ya, mereka sudah mengklaim sudah dikembalikan, atau mereka mengklaim adanya kerusakan tanpa adanya kesengajaan dari titipan tersebut atau amanah tersebut, maka yang diambil adalah fal qaulu qauluhum, yang diambil adalah perkataan mereka, perkataan yang dititipkan amanah, disertai mereka harus bersumpah. Kenapa? Karena mereka sesuai dengan hukum asal. Ya, hukum asalnya perkataan mereka itu diterima. Perkataan mereka, klaim mereka itu diterima. Karena mereka akadnya akad amanah. Ya, akad amanah. Orang yang amanah, otomatis perkataannya diterima. Ya, ketika misalkan saya dititipkan barang. Nah, orang yang dititipkan, oh, barangnya tadi sudah rusak. Ya, saya sudah menyimpannya di tempat yang aman. Tapi qadarullah misalkan dimakan rayap misalkan, qadarullah dicuri. Nah, ini ini di luar kontrol ya, di luar kontrol ya, dan tidak ada kesengajaan, kerusakannya itu tadi di luar eh, hendaknya ya. Nah, maka karena dia adalah akadnya karena akad amanah, maka perkataan yang amin tadi, perkataan yang dititipkan tadi ini pegang, dipercaya ya ketika mereka mengklaim adanya kerusakan tanpa adanya kesengajaan. Nah, tapi mereka harus mendatangkan apa sumpah ya. Kalau qauluhum bi aimanihim. Idza janabahum aqwa ini bukan idza ini. Idz janibuhum aqwa ya. Idz ta'liliyah namanya. Idz ta'liliyah. Idz ini artinya artinya kata untuk alasan ya, alasan atau sebab. Ya, itu ta'liliyah. Idjani buhum. Nah, karena pihak mereka, yaitu siapa? Yang diberikan amanah tadi, akwa, lebih kuat, listishabihimul asla, listishabihimul asla. Karena mereka sesuai dengan hukum asal, yaitu apa? Mereka amanah, maka perkataan mereka diterima. Wa 'alal mudda'i li tafritihim wa taqsirihim iqamatul bayyinah al-iqamatul bayyinah. Nah, bagi yang mengklaim bahwa mereka lalai, mereka tidak amanah, ya, lalai tidak amanah, maka dia yang mengklaim itu wajib untuk mendatangkan apa? Bukti, ya, wajib mendatangkan bukti. Baik, itu ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Insya Allah dipahami ya. Pada intinya, al-muddai di situ orang yang menggugat, tapi kalau kita perluas lagi maknanya itu adalah orang yang tidak sesuai dengan hukum asal. Sedangkan al-munkir itu adalah pihak tergugat atau yang sesuai dengan hukum asal. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, eh, adanya Allah wa yakum ajma'in. Ya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Jazakallah khairan. Wa iyyakum.